Haleluya. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Oke, kita mulai. Kita mau banyak bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi, karena kita percaya Tuhan pasti bekerja dalam hidup kita. Amin. Yuk, kita nanti akan belajar satu hal. Ya, kita datang sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang bekerja dalam hidupkan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau tersesat. Kami mau selalu ada bersama dengan Tuhan. Bapa, berkati kami, berikan kami hikmat, ajar kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Ralaba, ya Ralabas. Thank you Lord. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa,
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Sama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kami angkat hati kami kepadamu Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, mari bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa, Kau Allah yang setia, Allah yang mengasihi. Terima kasih, segalanya baik.
besar kebaikan-Mu di dalam hidupan kami Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir kasih setia-Mu. Yesus, oh kuasa-Mu mengalir bagi kami. Urapi setiap umat-umat-Mu Tuhan, urapi setiap kami. Berikan kami pengertian akan firman-Mu, berikan kami pengertian akan panggilan hidup kami. Oh, segalanya yang terbaik di dalam-Mu, ajaib perbuatan-Mu kami sembah, kami angkat tangan, sebab Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang hebat. Shandara baralala bayama yaralala masuk. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, amin, amin. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Lagi haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih lagi, nyatakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Dia ajaib, Dia hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat, Kau
ajaib bagiku Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Amin. Bagiku. Sekali lagi nyatakan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Oh, oh, Kau hebat bagiku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib di tempat yang maha tinggi. Engkau hebat di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami bisa bersama-sama berdoa, beribadah. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami persembahkan semua buat Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati hati kami, berkati pikiran kami, supaya ketika kami mendengar firman, kami membuka hati kami dengan mudah, kami dibajak, dan kami ditaburi firman, dan kami semuanya diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini harus menjadi hari yang spesial di mana Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Nah, saya merasa harus menyampaikan ini Bapak Ibu Saudara, karena hari-hari ini banyak sekali ya guru-guru atau para pengajar-pengajar yang mengajar dengan memudahkan, ya, menggampangkan firman Allah, dan mereka hanya ingin mendapatkan follower demi follower. Mereka seolah-olah tidak mau melihat sejarah. Mereka tidak mau mengakui perkataan-perkataan Allah Bapa Adonai itu, ya, YHWH itu. Oleh sebab itu kita harus melihat ini Bapak Ibu Saudara. Ini saya penting untuk menyampaikan ini, supaya Bapak Ibu Saudara tidak mudah terpengaruh. Karena sekarang sedang beredar, kalau kamu sudah sekali minta ampun, ya kan, enggak perlu lagi kamu minta maaf kepada Tuhan, karena semuanya sudah di kayu salib. Ya, memang semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Tetapi bukan berarti Allah kita Allah yang digampang-gampangin. Allah kita bukan Allah yang gampangan Bapak Ibu Saudara. Ada yang berkata, oh enggak apa-apa kamu melakukan ini, yang penting kamu setia aja sama Tuhan. Dosa itu bisa diselesaikan di kayu salib. Wah, itu berbahaya pengajaran seperti ini. Bahwa itu mengajarkan untuk setiap kita, apalagi generasi-generasi muda, tidak menjaga hidupnya dengan baik, tidak mendisiplin. Sedangkan kitab Amsal berkata, kalau anakmu melakukan kesalahan, ya kan, ajar dia. Ya, istilahnya itu, nah ini ada rotan, ya, pukul pantatnya biar dia sadar bahwa dia itu salah. Kebanyakan orang-orang sekarang takut untuk menegur karena mereka takut kehilangan follower. Nah, ini yang berbahaya ini, ya. Biarpun katakan gereja kita ini masih kecil, ya, mungkin juga gereja Pak Sumerji di sana belum yang besar secara jemaat. Yang penting kita mengajar yang benar kepada jemaat. Amin. Ya, saya senang kalau hamba-hamba Tuhan mengajar yang benar sesuai firman Allah. Ya, oleh sebab itu saya terinspirasi juga Bapak Ibu Saudara. Ini Pak Sumerman ini lumayan tegas dalam firman Allah, ya, enggak main-main. Nah, jadi saya juga ada keberanian untuk menyampaikan, dan juga saya terinspirasi juga dari bapak rohani saya dulu. Ini mohon maaf, suaranya parau. Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara ya.
Ya, nanti kita minta tanggapan Bapak Pendeta kita, Pak Pendeta Sumerman, bagaimana menghadapi guru-guru palsu ini, pengajar-pengajar yang istilahnya kayaknya di area abu-abu, nggak hitam, nggak putih. Ya, itu orang anak-anak muda paling suka itu. Iya, bercerai boleh nggak ya? Ya antara boleh dan nggak boleh. Itu dia. Apalagi tentang pacaran yang bagaimana, boleh nggak ya? Itu dia. Orang-orang zaman sekarang, ya kan, bahaya sekali. Ya kita harus ada filter. Apa filternya? Baca perjanjian lama, baca perjanjian baru. Jangan hanya baca perjanjian baru. Kita harus lihat bagaimana Tuhan Allah itu adil di dalam perjanjian lama. Ya kan, walaupun di perjanjian baru Tuhan itu ya kalau kita lihat ya penuh kasih, penuh mesra. Nah, kita harus melihat ini ya bagaimana sifat Allah. Bapak Ibu Saudara, dia bisa marah, dia bisa mendidik umat-umatnya, jangan salah. Ya, jangan salah. Kami pun waktu mengambil teologi sarjana, kami juga diajarkan oleh dosen-dosen kami bahwa Allah itu kasih, dia juga adil. Jangan lupa antara dua ini. Nah, itu oleh sebab itu kita harus lihat di sini. Yuk kita lihat di 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang kedua. Kita lihat dulu 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Gara-gara mereka jalan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran sejati itu akan dihujat. Apa itu hidup kudus? Gak ada itu hidup kudus. Yang ada walaupun kita jatuh, nah kita tetap dikasihi Tuhan. Begitu, itu bahaya itu ya. Itu area abu-abu kayak gitu. Ayat yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya, ini berbahaya sekali kalau kita mengikuti mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ayat yang ke-17 kita melompat ya. Ayat yang ke-17, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang-orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Mereka, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Yesus berkata apa? Rumah itu jangan kosong. Kalau kosong, apa yang terjadi? Setan akan datang dengan 7 roh jahat yang lebih jahat daripada dia. Nah, ini nyambung ini perkataannya. Kalau dia udah dilepaskan, tapi masuk ke dalam pemuridan dan pengajaran yang menggampangkan firman Tuhan, maka setan akan masuk lagi ke dalam dirinya. Orang-orang yang zaman sekarang ini berkata apa? Gak perlu itu pelepasan. Gak perlu itu. Setan udah gak ada di dalam diri orang percaya. Nah, itu dia. Hati-hati ya. Karena apa? Saya melihat ada banyak di Instagram pengajar-pengajar yang berkata bahwa kita itu tidak lagi dihidup di dalam ketidakpastian. Kita hidup di zaman anugerah. Iya, betul. Anugerah Tuhan itu begitu besar. Betul, di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya kan? Memang betul. Tetapi saya mau kasih tahu,
Firman itu Tuhan ucapkan, ya, bukan untuk supaya umat-umatnya menggampangkan apa yang menjadi karyanya yang begitu besar. Tuhan itu ingin setiap kita benar-benar menjaga kekudusan, menjaga prioritas. Ini jangan sampai anak-anak muda ini terpengaruh. Tapi orang-orang tua juga ada yang mudah terpengaruh. Saya menyinggung ini karena apa? Saya melihat di Instagramnya anaknya dibiarkan memakai pakaian yang terbuka-buka, seolah-olah mengundang. Dia berkata, ya mungkin, ya ini relevan dengan zaman sekarang. Tapi lihat tuh, ya kan? Dia mengajar orang mantap, mengajar anak sendirinya nggak bisa. Ya kan? Dibiarkan anaknya seperti apa gitu di Instagram itu, udah nggak pantas pakai baju seperti itu, ya. Nah oleh sebab itu hati-hati dengan pengajar seperti ini, ya. Hanya untuk memikat-mikat, jangan Bapak Ibu Saudara. Ada lagi yang berkata, wah itu nggak perlu tuh, ya. Semua kutuk ketika kamu udah percaya aja, semua kutuk itu sudah nggak ada lagi berlaku dalam kamu, percaya aja. Oke, silahkan berkata seperti itu. Tetapi kita ini menjadi orang-orang yang melayani di lapangan, kita menemukan bahwa orang-orang percaya pun masih terikat di dalam dosa. Kita ini yang menemukan, ya. Ini saksinya ini yang sering melayani bersama-sama dengan kami, Pak Robi, Ibu Kartini. Orang percaya loh, udah pelayanan loh, tapi masih harus dilepaskan. Ya, mereka menjadi saksi. Dan beberapa orang juga di gereja menjadi saksi. Nah artinya apa? Ada keterikatan dosa di situ. Dan memang ada kutuk yang harus dilepaskan. Nah sedangkan mereka berkata, yang lainnya berkata, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, ini dia. Kita harus hati-hati dalam pengajaran-pengajaran ini. Jangan sampai perjanjian lama itu dirobek. Saya ada singgung itu di status saya, hati-hati. Pengajar-pengajar zaman sekarang ini, jangan sampai perjanjian lama dirobek. Setahu saya kita di GBI nggak pernah kayak gitu diajarin. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah. Ya, firman Allah, itu aja, titik, nggak ada koma. Perjanjian lama penting, perjanjian baru juga penting. Tidak bisa kita bilang tidak penting. Anda juga harus membaca kitab imamat, walaupun itu soal korban-korban, soal apalagi persembahan-persembahan yang berkenan bagaimana, kalau yang melakukan ini berapa persembahannya, seperti apa yang dibawa, apa yang harus disiapkan. Karena apa? Coba lihat dari pasal pertama sampai terakhir, semuanya titik dua. Ada titik apa? Titik dua di atas. Itu artinya Tuhan Allah yang ngomong sendiri. Kita bilang gimana ya cara dengar firman Allah? Gimana cara dengar suara Tuhan? Baca firman. Itulah saya singgung di dalam khotbah hari Minggu kemarin. Ada banyak orang mengikuti bagaimana cara mendengar suara Allah. Mengikuti seminar ini, seminar itu, sampai ke luar negeri. Sampai ke Afrika, sampai ke India, sampai kemana lagi dah. Ya kan? Saya mau bilang, ya, mendengar suara Tuhan, baca firman Tuhan. Baca. Pak, saya nggak punya duit Pak untuk mengikuti pelatihan ini, pelatihan itu. Baca firman Tuhan. Kamu sudah dengar apa suara Tuhan? Kalau kita sampai membaca firman Tuhan sampai menangis, kita merenungkan betapa hebatnya Tuhan. Saya itu baca imamat itu sampai nangis. Bukan karena saya tidak ngerti apa ini ya, bukan. Tetapi memang Tuhan yang berkata-kata. Begitu detailnya dia menjelaskan bagaimana caranya beribadah pada waktu itu.
Begitu besar kasihnya Dia di dalam kitab Imamat. Dia ingin umat-umatnya benar-benar memahami bahwa Dia Allah yang detail. Artinya apa? Kalau Dia detail soal persembahan, Dia juga lebih dahulu detail memperhatikan hidup umat-umatnya. Orang-orang kadang hanya melihat penderitaan. Orang-orang hanya melihat di dunia ini, tetapi di sorga Dia bekerja dengan dahsyat luar biasa untuk menyiapkan masa depan bagi setiap umat-umatnya. Bagaimana caranya kita mengetahui? Baca firman. Kita harus punya filter. Kalau kita sudah di tempat yang tepat, di mana pembina rohani kita, bapak rohani kita, gembala kita mengajarkan yang benar, jangan lagi pindah-pindah. Ya, ini termasuk Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube, di gereja lokalmu. Kalau di tempat gereja lokalmu sudah mengajarkan yang benar, ya kan, baik di dalam hal ibadah, dalam hal karakter, dalam hal memberi, dalam hal apalagi melayani, mengasihi dan sebagainya. Ya kan, jangan suka pindah-pindah gereja sana sini. Tetap setia. Jangan melihat gembalanya, waduh ini kayaknya tegas sekali. Ya kan? Malah bagus kalau tegas. Dan dia menekankan, ayo hidup kudus, ayo hidup berkenan. Ya, jangan kompromi dengan dosa. Itu bagus sebenarnya, jangan ditinggalkan. Bahkan kalau dia bilang, ayo nggak boleh nggak berdoa, harus berdoa. Kalau berdoa pasti diberkati. Itu bagus tuh kayak gitu. Ya, banyak orang, ini saya sama anak-anak rohani saya, ayo kamu harus berdoa. Nggak berdoa, nggak boleh melayani ya. Harus berdoa. Ya, kalau mau melayani harus jaga hidupmu. Jangan gampangan, gampang aja itu. Tenang aja, Tuhan kan Maha Pengampun. Nanti akan menuai dia. Ya, akan dia digampangkan juga dengan orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara, hati-hati yuk. Kalau melihat di Instagram, melihat di Facebook pengajaran, difilter dulu. Kalau nggak ngerti, tanya kepada kami. Ya, tanya kepada kami. Kalau nggak ngerti, baik masalah Tritunggal, Trinitas, ya kan, baik masalah apa namanya itu, persembahan yang lagi hype sekarang kan, persepuluhan, katanya tidak ada. Itu silahkan Bapak Ibu Saudara dengar, tapi hanya untuk studi saja. Ya, di GBI masih berlaku persepuluhan, masih, ya, karena ada dasar-dasarnya. Tetapi saya juga mau kasih tahu, di gereja kita nggak memaksa persepuluhan itu, tidak memaksa, ya, itu harus diberi dengan kerelaan hati. Kalau toh nggak mau memberi, ya sudah, Bapak Ibu Saudara, kita nggak maksa Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau memaksa, dan kita hampir-hampir nggak pernah sih nyinggung soal itu ya, betul ya, Pak Robi, Bu Kartini dan yang lain. Sendirilah, ya kan. Walaupun ada beberapa gereja yang itu terus tiap minggu di kita enggak itu ya, karena kita percaya Tuhan kita. Nih. Saya ngerti beberapa gereja tidak seperti itu karena mereka punya teologi yang ini juga, mereka punya teologi yang kuat juga, ya betul juga gitu loh. Dan mereka sudah tanya kepada rabi di sana seperti ini seperti itu. Tetapi saya mau kasih tahu, intinya adalah kalau kita memberi buat Tuhan, ayo nggak usah hitung-hitungan. Karena Tuhan yang minta adalah seluruh hidup kita kok. Ya, ketika kita percaya Tuhan minta seluruh hidup, bukan hanya 10%, 20%. Yang penting Bapak Ibu Saudara benar-benar hidup sebagai anak Allah. Ya, jangan mudah terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran di media sosial. Difilter dulu. Tetapi ketika kami memberikan persembahan kepada Tuhan, puji Tuhan, Tuhan berkati kok. Ya, Tuhan gak pernah berhutang. Jangan pikir yang di perjanjian lama, ya kan, kamu batalkan aja sesuka hati. Gak boleh begitu. Baca dulu konteksnya seperti apa.
Apa kata Tuhan Yesus? Ya, ada yang bertanya kepada saya, ini gimana ini? Di perjanjian lama nggak boleh makan lele. Di perjanjian baru semuanya boleh. Saya bilang begini, Yesus berkata semua makanan diperbolehkan. Ingat ya konteksnya, makanan. Di perjanjian baru memang, di perjanjian lama memang sempat tidak boleh. Tetapi di perjanjian baru Tuhan sudah selesaikan itu di kayu salib. Jadi itu diperbolehkan makanan. Gimana dengan darah? Nah ini, ada banyak gereja yang di kota ini juga, ya mereka no comment soal darah. Nah itu dia, nggak berani kan? Hati-hati ngikutin gereja kayak gitu. Saya mau kasih tahu, darah itu bukan makanan. Darah itu nyawa. Tuhan kan bilang makanan. Mereka bilang, boleh lah, berarti darah. Yaduh, ini salah nih. Darah bukan makanan. Darah itu nyawa. Firman Tuhan yang berkata. Ya. Gimana soal persembahan-persembahan yang kepada berhala dan sebagainya? Nah, baca firman Tuhan lagi. Apa yang dikatakan? Kalau kamu tahu itu makanan sudah dipersembahkan kepada berhala, jangan dimakan. Tapi kalau kamu nggak tahu, ya kan, dan kamu makan, ya udah makan aja, jangan jadi batu sandungan. Ngerti nggak di sini? Saya pernah itu dijebak. Saya nggak tahu RW itu ada darahnya. Apa tuh, dimasak apa? Saksang ya? Ya itu dia. Ya saya makan aja. Tapi saya curiga nih. Syukur saya ambil dikit. Apa nih kok kayak belenyak-belenyak begitu ya? Belenyak apa ini? Ini bumbu apaan sih? Kok belenyak begini? Walaupun ya enak juga gitu ya. Rada-rada enak-enak tapi enak gitu. Oh enggak, itu hanya ini kok, hanya bumbu. Dia tahu saya gak mau makan darah. Saya berdoa, Tuhan, kuduskan Tuhan. Saya mau tahu ini apa. Roh Kudus bilang, itu darah nak. Udah, saya makan nasinya aja sama sop. RW-nya saya gak lanjutin makan. Ya, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tahu ya jangan dimakan. Nah kita pilih-pilih lah ya. Nah oleh sebab itu yuk hati-hati. Tapi yang paling penting adalah, nah ini karakter kita. Jangan menggampangkan tentang tenang aja. Kamu habis apa sih? Oh iya, kamu habis lakukan dosa ya? Ya tenang aja, udah Allah kita tuh Allah mengampuni, ya kan? Yang penting kamu tetap pelayanan ya. Dia gak takut orang itu lari dari gerejanya. Dia takut. Nah itu bahaya. Apalagi, dia sering ngasih amplop sama gembalanya. Ini kesaksian anak rohani saya nih. Ya, tapi hidup yang memberi itu masih judi, masih mabuk. Ya kan? Miras, chat. Nah gitu ya. Bang Roma udah bilang gak boleh. Bang Roma aja bilang jangan loh. Ya, masa kamu berani melawan seperti itu? Ya kan? Nah, apalagi Alkitab bilang, tapi masih dibolehkan dia khotbah hari Minggu. Astagfirullah. Ayo, gara-gara itu disogok tuh. Salam tempel. Ya kan tiap minggu. Kita gak mau kayak gitu. Ya. Kita gak mau ngemis kepada jemaat. Kita percaya Allah kita Allah sumber yang terbaik. Dia akan memelihara gereja kita. Dia akan memelihara Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, sekarang kita minta tanggapan dari Bapak Sumerman. Silakan Pak. Bagaimana Pak tanggapannya Pak? Masalah pengajaran-pengajaran ini. Dan kira-kira apa jemaat yang harus dilakukan Pak? Silakan Pak. Di-unmute Pak. Halo, Shalom. Shalom Pak. Lanjut Pak. Jadi Tuhan. Shalom semuanya, Tuhan berkati ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Oleh anugerah Tuhan kita ada pada pagi hari ini ya, dan berkumpul di
kegiatan kita, Zoom meeting ini, ya. Terima kasih buat respon semuanya. Memang ini saudara, kegiatan kita ini adalah kegiatan yang membutuhkan konsentrasi, membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Saya percaya, kenapa saya bilang pengorbanan yang luar biasa, harusnya kan kita tidur enak nih, nyaman pagi-pagi begini, tarik selimut ya, paling enak rasanya, tetapi kita mampu mengalahkan kedagingan kita, itu hal yang luar biasa. Benar-benar kita bersyukur kepada Tuhan. Tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan yang bangunkan kita. Dia berkata, ayo nak, bangun nak, bangun. Ya, tanpa kita sadari itu. Pasti Tuhan berbicara. Kita bisa lolos ya dari kenyamanan kita. Nah, untuk yang disampaikan tadi mengenai pendapat banyak hamba-hamba Tuhan ya di Instagram sekarang ini banyak sekali beredar ya. Dan mungkin saja kalau menurut saya, logika saya sebenarnya ya, yang di Instagram itu mungkin saja dia tidak latar belakang hamba Tuhan. Mungkin saja asal ngomong ya, bisa saja terjadi. Atau sekarang ini kan di akhir zaman ini kan banyak penyesat-penyesat gitu. Penyesat-penyesat untuk menyelewengkan iman kita ya, untuk membawa kita sesat dan keluar dari jalur kebenaran Tuhan. Bisa saja terjadi. Itu di akhir zaman ini banyak sekali. Nah, oleh karena itu saran saya adalah di Instagram itu jangan menjadi patokan kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan itu diambil menjadi pedoman gitu ya, sehingga kita menjadi ragu, sehingga kita menjadi mengakui benar juga ya. Pengampunan itu sekali Tuhan ampuni tetap untuk selama-lamanya diampuni ya. Benar itu katanya. Tidak seperti itu sebenarnya, yang sebenarnya dengan berjalannya waktu hidup kita. Memang saya mengakui, saya sepakat juga dengan Pak Alfa, Tuhan itu sekali dia mengampuni, sekali dia berkorban untuk selama-lamanya. Tidak akan dia lakukan dua kali. Tetapi masalah kita tiap hari kan kita seringkali bisa jatuh dalam dosa, berbuat dosa. Coba kita akui dengan jujur. Kita ini nggak pernah berbuat dosa nggak? Pasti sering kan? Mungkin kita tanpa kita sadari kita berbohong, kita marah, ya. Lalu kemudian kita emosi, tersinggung, ya. Kadang-kadang mudah tersulut itu seperti itu. Nah, ini kelemahan-kelemahan kita yang perlu kita akui di hadapan Tuhan terus setiap hari. Ya kan? Ya. Sebab ada banyak orang yang berkata sudah diampuni, tidak perlu lagi minta ampun dengan Tuhan. Padahal berbuat dosa, seperti Pak Alba bilang tadi, mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Padahal pendeta hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan hari-hari ini juga sebelum khotbah harus pesta minuman keras dulu, supaya pede, enak ngomongnya. Kalau saya sendiri, kalau sebelum naik ke mimbar minum minuman keras dulu, tambah teler, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, tetapi saya heran juga ada pendeta yang seperti itu. Nah, saya sepakat sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus ada filter atau menyaring hal-hal seperti ini. Dari mana kita bisa menyaringnya? Kita harus terus bergaul dengan Tuhan. Kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Dia menuntun kita kayak apa menghadapi situasi seperti ini. Yang kedua adalah sidang jemaat, khususnya kita semua yang sudah berada dalam satu gereja, ya, jangan sampai kita tergoda dengan pengajaran-pengajaran di luar sana sehingga akhirnya kita harus gereja GSS namanya. Gereja sana sini, ya. Kalau suka gereja sana sini itu tanda nyata sebenarnya kita ini orang percaya itu masih belum dewasa dalam Tuhan, ya. Dan akibatnya dia mengalami stagnasi dalam iman, nggak pernah dewasa. Tapi mari setialah di dalam gereja di mana engkau akan bertumbuh, di mana engkau akan diajar terus dengan firman Tuhan. Apalagi yang kurang sebenarnya. Apalagi di pelayanan di Pos PI Choir Palangkaraya ini, ya apalagi yang kurang. Nggak ada yang kurang. Mungkin yang turun dia mungkin menjadi jenuh mungkin karena itu terus, rutinitas, seperti itu terus. Tetapi memang hal yang rohani itu yang perlu ditangkap. Kelihatannya adem ayam, kelihatannya tidak sesuatu yang signifikan. Tetapi sebenarnya Tuhan bekerja dari semua yang kita lakukan itu. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam dirimu, dalam diri anak-anak Tuhan. Tinggal menunggu waktu aja sebenarnya. Jadi harus tetap setia apapun kata-kata di luar sana dari Instagram dan lain sebagainya. Jangan mudah tergoda. Tetap komitmen. Sekali bertumbuh di situ, tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah di situ. Ya, itu cara mengantisipasinya. Dan ada banyak yang lain sebenarnya. Ya, ada banyak yang lain. Saya orangnya termasuk yang keras sebenarnya dengan menyampaikan pesan Tuhan. Jujur saya mengatakan. Dan konteks saya adalah Alkitab.
Saya tidak berani keluar dari Alkitab. Nah, hal ini yang perlu ya dipegang. Nah, sidang jemaat dan kita semua, apapun pengajaran di luar itu, apakah mungkin mengenai sekali selamat tetap selamat, sekali diampuni, diampuni untuk selama-lamanya. Oke, silahkan saja. Tapi patokan kita, pegangan kita yang paling kita harus kuat-kuat adalah Alkitab, firman Tuhan. Makanya kita berkali-kali sampaikan kepada jemaat, baca Alkitab, baca Alkitab. Jangan sekedar mendengar khotbah, apalagi ikut seminar kemana-mana, harus buang uang ke Jakarta, ke Jawa, ke luar negeri sana. Tidak perlu sebenarnya. Oke lah kalau kita punya uang modal kan. Kalau kita punya uang cukup, oke. Tapi kita habis waktu tenaga kita seperti itu saja. Padahal sebenarnya kuncinya kita adalah Alkitab yang ada di depan kita saja. Baca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu 100% firman Tuhan. Tidak perlu diragukan. Udah ada di situ aja. Di samping itu kita ikuti ibadah, dengarkan khotbah, di mana kita bergereja, di mana kita berjemaat, dan bertumbuh di situ. Saya percaya tidak akan mungkin kita ini menjadi orang yang sesat, tidak mungkin. Tidak mungkin kita menjadi orang yang terombang-ambing. Kalau patokan kita Alkitab, dan kita bertumbuh dalam sebuah gereja yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya percaya Pos PI Choir Palangkaraya benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya akui dengan jujur, urapannya luar biasa, kehadiran Tuhan hebat, ya nyata sekali. Apalagi yang dicari itu yuk, ya kan? Ya, kehadiran Tuhan luar biasa, lawatan Tuhan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Apalagi yang kita cari kan? Nggak usah kita menjadi patokan di luar itu. Boleh kita dengar, boleh kita baca, boleh kita lihat. Tapi itu sekedar saja. Patokan kita adalah Tuhan. Saya kira itu mungkin segala kekurangan dan keterbatasan saya. Satu ayat firman Tuhan saya sampaikan kepada kita semua. Ya, dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 1. Oke, ayat 1 sampai dengan 10. Ya, yang saya juga sangat senang dengan ayat firman Tuhan ini. Buka Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Ini kunci kita agar kita mengalami hal yang ajaib daripada Tuhan. Ya, tunduk di hadapan Tuhan, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin dengan sikap boleh, angkat tangan ya. Tapi saya sering kali secara pribadi saya merasa lebih lebih luar biasa kalau ada sikap berlutut di hadapan Tuhan, angkat tangan, berlututnya ada bermacam-macam, mungkin seperti Elia itu lebih luar biasa perkenanan Tuhan rasanya kalau dilakukan dengan sikap seperti itu. Ya, sekira itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Iya, terima kasih Pak Pendeta Sumerman, luar biasa sekali. Di dalam Yakobus itu memang tegas bahwa Yakobus berkata kita harus merendahkan diri. Itu artinya tiap hari ya Pak? Ya, betul. Wah, itu dia. Ada yang berkata